Apa kamu masih cukup tabah untuk menghadapi penderitaan ini? Masih banyak kok, Pi, orang yang lebih menderita daripada Mia. Apalagi setelah Mia dengar cerita tentang Indah, Mia ngerasa dia pernah jauh lebih menderita daripada Mia sekarang. Papi bangga atas ketabahan kamu. Tapi bagaimana kalau papa kamu meminta kamu bercerai dari Bobby? Kenapa? Papa udah 2 kali minta Mia bercerai dengan Bobby, Pi. Kenapa kamu tak bilang sebelumnya? Tadi malam, Papi terlalu sibuk dengan Bobby. Jadi Mia pikir Mia cerita nanti aja. Lalu bagaimana keputusan kamu? Mia nggak bisa penuhin keinginan Papa, Pi. Mia kesian, dan Mia masih sayang sama Bobby. Alhamdulillah, impian saya tidak jadi hancur. Kenapa, Pi? Apa Papi juga kepengen Mia bercerai sama Bobby? Ah, enggak. Papi hanya mengagumi ketabahan kamu. Mia harus tabah, Pi. Mia rasa sekaranglah cinta Mia diuji. Makanya Mia nggak pernah kepikir mau bercerai dengan Bobby. Kekhawatiran saya ternyata beralasan. Di belakang saya ternyata hartawan sudah 2 kali meminta Mia bercerai dari Bobby. Sampai saat ini, Mia masih bisa menolak keinginan hartawan. Tapi, kalau masalah Bobby berlarut-larut, hartawan akan kehilangan kesabaran dan akan menekan Mia untuk bercerai. Ini semua gara-gara Indah dan anaknya Dandi. Saya harus bisa mengambil Dandi dengan cara apapun. Pi, gimana kabarnya Rama, Pi? Terus terang, Rama sudah menelepon. Dia bilang apa? Rama sedang bingung. Dia belum bisa menepati janjinya karena Indah ternyata menunda lagi keputusannya untuk menyerahkan Dandi. Tenang. Mulai saat ini, Papi yang mengurus masalah Dandi. Kalau begitu, biar saya aja yang bicara sama Rama lagi, Pi. Jangan. Kamu jangan keluar rumah. Sejak kamu lari dari rumah sakit, polisi mencari-cari kamu. Kalau mereka menemukan kamu, kamu akan dibawa kembali ke rumah sakit jiwa. Karena mereka masih menganggap kamu itu berbahaya. Enggak, Pi. Saya nggak mau kembali ke rumah sakit jiwa itu lagi, Pi. Saya nggak gila. Lebih baik saya mati, Pi. Daripada saya harus kembali ke rumah sakit jiwa itu lagi. Papi janji akan mengurus soal Dandi. Ya. Pi, saya mohon, Pi, agar Papi jangan bersikap kasar terhadap Indah, Pi. Memang saya berniat untuk menculik Dandi, tapi saya tidak mau bersikap kasar terhadap Indah. Saya takut dia mengutuki kita lagi, Pi. Saya nggak mau. Papi tetap akan janji. Tapi kamu harus juga janji kepada Papi supaya kamu tidak keluar rumah. Oke, kamu tunggu sini. Papi akan menelpon Rama kembali. Silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang. Jangan, dokter. Jangan bawa saya ke rumah sakit jiwa lagi, dokter. Saya nggak mau, dokter. Bobby, tenang, Bob. Nggak apa-apa, saya tidak akan membawa Anda kembali ke sana. Saya hanya ingin melihat Anda. Silakan bicara, Dok. Saya mau telepon sebentar ya. Oke, silakan. Gimana keadaan Anda? Baik,
Dokter, saya nggak gila dokter. Saya nggak pernah gila. Dokter, waktu Anda mengurung saya di rumah sakit itu, saya dianggap sama orang-orang saya ini gila. Padahal saya nggak gila dokter. Saya terpaksa menerima peraturan yang ada di sana. Sampai saya menunggu kesempatan untuk lari. Dokter tahu untuk apa saya lari? Untuk menemui anak saya. Darah daging saya. Dan Saya harapkan Anda baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, saya siap membantu. Yang penting sekarang, Anda harus banyak istirahat, baik secara fisik maupun secara mental. Tidak, dokter. Tidak. Saya tidak dapat beristirahat dengan baik. Selama ketenangan itu belum saya dapatkan. Apa yang mengganggu Anda? Istri saya, Mia. Saya lihat istri Anda sangat memperhatikan Anda. Saya tahu, dokter. Dia memang sangat sayang sama saya. Dia sangat perhatian sama saya. Dan banyak berkorban untuk saya. Tapi untuk saat ini, perhatiannya dan kebaikannya telah mengganggu perasaan saya. Kenapa Anda menganggap kebaikan, cinta, dan kasih sayang istri Anda sebagai gangguan? Dia memang telah memberikan kasih dan cintanya sama saya, dokter. Tapi matanya telah memancarkan kesedihan. Kesedihannya itu, dokter. Kesedihannya itu telah menusuk ketenangan. Telah menusuk ketenangan dan perasaan hati saya, dokter. Saya mengerti maksud Anda. Nanti akan saya sampaikan. Indah, kamu mau kemana lagi? Mau siap-siap, Bu. Tempat ini kan udah nggak aman. Kita harus segera pergi sebelum Bobby sama bapaknya kembali untuk ngambil Dandi. Mereka kan udah tahu alamat sini, Bu. Indah, Bu, doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Saya mendapat pekerjaan, dan yang lebih bagus lagi, kita dapat rumah untuk ditinggal. Hei, sumpah. Begini ceritanya, perusahaan tempat saya melamar membuka cabang di luar kota. Sehingga beberapa dari stafnya terpaksa dipindahkan ke sana. Jadi, saya menggantikan posisi sebagai seorang manajer dan kita dapat tinggal di rumah perusahaan itu. Alhamdulillah. Dan di mana, Bu? Dandi sedang bobo. Narama ganti baju dulu. Ibu buat kartel, ya? Oke. Masalah kita sudah terselesaikan.
Siapa bilang kamu tidak punya pilihan? Masalahnya kamu bertahan pada pilihan yang salah. Tapi ini kan cuma untuk sementara aja, Pak. Apalagi yang ingin kamu pertahankan? Kamu menderita karena kamu mencoba untuk tetap setia dalam keadaan susah maupun senang. Sementara si Bobby, dia terang-terangan menganggap kamu sebagai gangguan terhadap ketenangannya. Barusan kan Mia udah bilang kalau ini untuk sementara waktu aja, Pak. Kamu percaya sama omong kosong itu? Kamu ini terlalu naif, Mia. Ini bukan sekedar untuk sementara. Tapi ini adalah langkah awal untuk menceraikan kamu. Kalau Mia tahu Papa jadi emosi kayak gini, Mia kan tadi nggak kemari. Mendingan Mia tidur di hotel, istirahat di sana. Mia. Tolong sayang. Dengarkan Papa baik-baik. Kalau sampai Papa membiarkan dia ceraikan kamu, itu sama saja Papa membiarkan dia mencampakkan anak Papa seperti sampah. Makasih, Pak. Papa bersumpah, hal itu tidak akan menimpa anak Papa. Tidak. Papa tidak akan membiarkan mereka menginjak harga diri kita. Sebelum kamu diceraikan oleh Bobby, Papa yang akan mengatur supaya kamu yang minta cerai dari dia. Pak! Mia, batas kesabaran Papa sudah habis. Hari ini juga Papa akan bicara sama Suryo di Broto. Dan Papa akan bilang sama dia bahwa kamu harus bercerai sama Bobby. Kenapa harus berakhir seperti ini sih, Pak? Meneruskan perkawinan yang sakit seperti ini, itu lebih buruk daripada memilih perceraian. Di mana masih tersisa harapan untuk masa depan kamu. Papa juga tidak suka dengan pilihan ini. Dan terus terang, Papa juga kecewa karena harus mengambil keputusan seperti ini. Dan itu masih ada kekecewaan. Berarti keputusan itu bukan jalan terbaik. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi ini adalah pilihan yang tidak terlalu buruk dibanding dengan kemungkinan-kemungkinan lain yang jauh lebih buruk. Tapi ini bukan jalan keluar. Persoalannya bukan pada Bobby dan Mia. Perempuan murahan yang bernama Indah itu sengaja ingin menghancurkan perkawinan Bobby dengan Mia dengan menggunakan Dandi sebagai senjata. Saya tidak peduli apa penyebabnya. Yang jelas sekarang, Mia adalah orang yang menderita. Dan bagi saya, hanya ada satu cara untuk menghentikan penderitaan ini. Yaitu Mia harus bercerai dengan Bobby. Kalau sampai Mia bercerai dengan Bobby, berarti kita memberikan kemenangan kepada perempuan yang saya tidak berikan kesempatan untuk menggapai mimpinya menjadi menantu saya. Siapapun yang menang dalam permusuhan antara kamu dan Indah, Mia tetap sebagai pihak yang kalah. Jadi sebagai ayah, saya harus membela kepentingan anak saya. Sebaiknya kamu pertimbangkan lagi keputusan kamu dengan kepala dingin. Faktor sebagai kita bersahabat
sebaiknya kamu masukkan saja sebagai salah satu pertimbangan kamu. Suryo, kalau kamu memang memikirkan persahabatan kita, kamu tidak akan membiarkan Bobby mengusir Mia. Ini adalah kesalahpahaman. Bobby tidak mengusir Mia. Bobby sangat tertekan karena dia beberapa hari sebagai pelarian tanpa makan apapun. Dokter menginginkan dia untuk kembali dirawat di rumah sakit jiwa, tapi dia menolak. Dia mengancam akan bunuh diri. Dokter mengizinkan dia dirawat di rumah, tapi dengan syarat dia harus menjalani isolasi. Untuk sementara, dia harus jauhkan dari orang yang sangat dia cintai. Dan orang yang sangat cintai bukan saya, tapi Mia. Wan, tolong Wan. Beri Bobby kesempatan untuk sembuh sama sekali. Sampai berapa lama? 1 bulan saja. Dan kalau nanti dia ternyata tetap tidak sembuh, bagaimana? Nanti saya minta kamu untuk mengambil Mia dari Bobby. Baiklah. Saya akan menunggu selama 1 bulan. Tapi tidak lebih. Persoalan ini telah mengganggu pikiran saya selama ini untuk mengurus perusahaan saya. Dan saya tidak mau terganggu lebih lama lagi. Karena saya tidak ingin perusahaan saya hancur. Selamat siang. Siang. Saya juga tak ingin perusahaan kamu hancur. Karena perusahaan itu akan diwarisi Bobby. Dan saya akan menyatukan dengan perusahaan saya. Saya harus berniat cepat. Tina, Saya, Tuan. sini kamu. Saya, Tuan. Tina, saya mau tanya sama kamu. Apa kamu prihatin ngelihat keadaannya Bobby? Iya, Tuan. Apa kamu ingin Bobby bisa sehat kembali? Iya, Tuan. Kamu bisa membantu Bobby supaya dia sehat kembali. Iya, tapi bagaimana caranya, Tuan? Kamu kenal dengan Rama, temannya Bobby. Kamu pasti tahu kenapa Bobby sakit seperti sekarang ini. Tapi saya nggak mau jadi penculik, Tuan. Saya nggak mau masuk penjara. Saya tidak minta kamu untuk menculik anak Rama. Urusan Dandi itu urusan saya. Lalu saya harus melakukan apa, Tuan? Kamu harus berusaha diterima kerja di rumahnya Rama. Nanti biar Mbok Iem yang ngurusin Bobby. Dulu Mbok Iem itu kerja sama saya. Dan sekarang saya sudah minta dia untuk kembali kerja di sini. Lalu di rumah Pak Rama, saya harus berbuat apa, Tuan? Kamu kerja sambil buka mata, pasang telinga. Nanti kamu lapor semua kepada saya tentang mereka. Sesudah kamu selesaikan tugasmu, saya akan kasih kamu gaji berikut dengan 2 juta rupiah. Saya kasih kamu waktu 10 menit untuk berpikir. Itu rumahnya.
Sekarang kamu bisa praktekkan apa yang sudah kamu lakukan waktu latihan tadi. Saya, Tuan. Coba lihat sini. Aduh, saya kan sudah bilang, kamu itu harus kelihatan sedih. Coba lagi. Nah, begitu dong. Silakan diminum, Nara. Terima kasih. Sebentar lagi keadaan kita sudah tenang. Ibu merasa sudah waktunya untuk Ibu bicara. Bicara apa sih, Bu? Ibu minta izin sama kalian untuk mengunjungi ibu tiri ibu yang ada di Irian. Dia sudah lama sakit. Beberapa minggu yang lalu ibu mendapat surat dari sana. Kok ibu nggak bilang sama kami? Waktu itu masalah kita datang bertubi-tubi. Ibu tidak tega menambah masalah. Ibu kok nggak pernah cerita sama saya kalau ibu punya ibu tiri? Mungkin itu pesuruh dari kantor. Tahan dulu, jangan yakin dulu. Kali itu sudah di Broto. Siapapun yang ngetok pintu, kalau dia datang ke sini untuk mengambil Dandi, saya akan tendang dia keluar lagi. Oke? Permisi. Pak Rama, Tina, kamu ngapain di sini? saya nggak tahu kalau di sini rumah Bapak. Saya lagi nyari pekerjaan dari rumah ke rumah. Tapi sepertinya semua nggak perlu pembantu. Kamu bukannya kerja di tempat yang sudah di Broto? Pak Bobi meminta Bumia untuk pergi sementara. Karena Pak Bobi nggak mau diganggu. Setelah Bumia pergi, semua jadi kacau. Pak Bobi suka berteriak-teriak. Dan papinya suka marah-marah. Tadi pagi saya di PHK sama Pak Suryo. Bapak dan anak membuat saya makin gila. Saya permisi, Pak. Mau cari pekerjaan. Ya. Brengsek. Ibu kan sebentar lagi keluar kota. Saya rasa kita perlu pembantu deh. Nggak tahu ya. Abis dia pernah kerja sama keluarga Suryo di Broto. Saya takut. Tapi kan barusan saya dengar dia udah dipecat. Kamu deh yang lebih kenal. Menurut pendapat keluarga teman kamu, cara kerja dia gimana? Ya, yang saya tahu sih katanya orangnya bertanggung jawab, kerja keras dan setia sama majikannya. Tuh kan, itu yang kita perluin. Dia pasti akan setia sama kita. Menurut ibu gimana? Terserah kalian berdua saja. Saya panggil ya. Siapa namanya? Tina. Tina! Sini. Ini kamu jalan terus, nanti belok kiri ada kamar, itu kamar kamu untuk sementara. Soalnya beberapa hari lagi kita mau pindah. Sekalian tolong cekin ada anak saya lagi tidur, Dandi. Apa udah bangun ya? Makasih, Bu. Ya. Diterusin lagi, Bu, cerita tentang Ibu Tiri. Oh iya. Ya, memang ibu tidak pernah cerita bahwa ibu punya ibu tiri. Karena ibu tidak suka sama dia. Tapi setelah ibu menerima surat
apalagi mengabarkan bahwa dia sedang sakit dan selalu menanyakan ibu. Ibu baru sadar bahwa selama ini ibu telah berbuat dosa. Padahal sebetulnya dialah yang membesarkan ibu. Ibu kandung ibu kemana? Mama meninggal sewaktu ibu masih sekolah dasar. Waktu itu namanya sekolah rakyat. Lalu papa menikah lagi. Kenapa ibu nggak suka sama dia? Ibu terpengaruh cerita orang-orang bahwa ibu tiri itu jahat. Padahal baru sekarang ibu merasakan dia begitu menyayangi ibu. Sekarang ibu sedih. Bayangkan dia menderita sakit dan kesepian. Lalu bagaimana dengan ayah ibu? Papa meninggal sesudah pensiun dari tugasnya di Irian. Mereka punya rumah di sana. Sudah akrab dengan lingkungan. Karena itu, setelah Papa pensiun, Papa tidak mau kembali ke Jakarta. Begini saja, Bu. Kalau misalnya ibu tiri ibu sudah baikan dan sudah merasa lebih sehat, ajak saja dia ke Jakarta. Kan dia bisa tinggal sama kita di sini, ya? Ya, mungkin itu bisa menebus sedikit rasa bersalah ibu terhadap ibu tirinya. Terima kasih. Nanti ibu akan sampaikan sama dia. Oh iya, ibu mau kasih penjelasan sama Tina tentang apa-apanya yang harus dikerjakan selama ibu pergi. Ya. Iya, Bu. Ibu juga telah banyak berjuang dalam hidupnya. Korannya kok berantakan sih, Rob? Hei, kamu tuh ngapain sih? Udah tinggal aja. Hah? Ngapain? Kamu yang ngapain ini? Saya mau dengerin suara bayi kita yang ada di sini. Ya nggak kedengeran dong. Kedengeran dong? Apa sih? Kok biar saya dengerin dulu nih? Pasti bisa kedengeran. Nih, nih. Saya bisa Rob, nanti kalau mami kamu lihat malu dong. Mami kan sudah tahu kalau kamu tuh hamil ya. Ya, tapi Saya dengerin dulu. Nah. ya ada. Aduh, gimana sih mantu mami ini? Kok nggak kena dibilangin? Kamu jangan kerja apa-apa, apalagi kerja berat. Kamu kan sedang hamil. Enggak kok, cuma lipat koran aja. Ih, lipat koran biar Robi aja sendiri. Hari sudah malam, kamu istirahat dulu, Gi. Ayo. Biar saya beresin dulu, Demi. Gak usah. Kamu udah minum susunya belum? Oh iya, saya lupa. Nah, tuh kan. Lupa lagi. Kalau kamu begini terus, gimana nanti cucu mami? Apa kamu gak kepengen punya anak lahir sehat? Ya mau dong, Mi. Saya nggak lupa kok. Biar saya bikin susunya sekarang ini ya. Nggak usah, biar mami yang bikinin. Kamu istirahat aja, masuk kamar. Ayo. Kok mami sekarang lain sih, Mam? Lain kenapa lagi? Ya, sekarang diperhatiin Rati melulu. Robi udah kayak anak bawang. Cemburu. Emangnya kamu hamil juga apa? Bolehnya cemburu. Mami bikin susu dulu ya. Ayo istirahat dulu ya. Rat, sejak kamu kembali dari rumah sakit, saya merasakan kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kayaknya bayi dalam kandungan ini membawa berkahnya buat kita. Kalau begitu, sekarang kamu balik ke kamar, biar kamu gak usah dengerin mami merepet lagi kayak tadi.
Kamu jangan ngomong gitu dong soal Mami. Dia kan sudah berubah, kamu lihat sendiri kan. Mendingan saya ke dapur aja deh, ambil susunya, kasihan Mami repot begitu, ya. Biar tahu rasa dia. Saya nggak perlu membunuhnya. Dia akan mati secara pelan-pelan. Dalam kesedihan dan penyesalan setelah kandungannya gugur. Mami, kok repot-repot sih, Mi? Rati kan bisa bikin sendiri susunya. Gak apa-apa, sayang. Kamu habisin susunya ya, biar kamu sehat. Ya. Makasih ya, Mi. Ya. Berarti minum di kamar ya, Mi? Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Habisin ya, sayang ya. Pelan. Rat. Iya. Buang. Udah enakan? Hah? Udah? Ya udah, kamu gak usah minum susunya ya. Kalau kamu minum susu ini, ntar kamu tambah mual lagi. Nah, buat saya aja minum ya. Udah kan? Udah. Rati! Jangan diminum, kamu udah gila. Apa susu itu kan buat Rati? Kenapa sih, Mam? Rati itu mual, kalau minum susu ini tambah mual lagi dia. Wajar kalau lagi hamil muda, perutnya mual, muntah-muntah gitu. Nah, sana kamu, sana. Hai sayang, susunya diminum ya. Ayo, biar kamu sehat, cepetan. Pelan. Apaan sih ya?